Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau minggu kemarin kita membahas penerapan sila ke-1, 2, dan 3, maka minggu ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 dan ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita ulas kembali asal mula dari istilah Pancasila. Istilah Pancasila sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu dalam Kitab Negara Kertagama, karangan Pu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas, dasar, atau prinsip. Kemudian fungsi Pancasila itu sendiri yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 8. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu penerapan sila ke-4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-4 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Contohnya ketika di lingkungan sekolah, yaitu ketika pemilihan ketua kelas, kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu ketika pemilihan ketua RT. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain. Nah, ketika kalian sedang belajar kelompok misalnya di kelas, di situ ada diskusi kelompok. Kalian tidak boleh memaksakan pendapat kalian supaya disetujui oleh teman-teman kalian. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang keempat, menerima dan menghormati hasil musyawarah. Anak-anak, jika di dalam musyawarah keputusan itu sudah diambil, maka kalian wajib harus melaksanakannya dan menerima dengan lapang dada meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat kalian. Anak-anak, sekarang kita masuk ke penerapan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ke-5 yang pertama adalah berlaku adil terhadap sesama manusia. Jadi, berlaku adil itu tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman, baik itu berdasarkan suku bangsa, agama, ataupun warna kulit. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak-anak, hak dan kewajiban itu harus berjalan secara selaras dan seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi menyampingkan kewajiban. Begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya, suka bekerja keras. Sila kelima ini juga mengajarkan kita untuk suka bekerja keras dan tidak malas-malasan. Dengan bekerja keras, maka akan tercipta kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain artinya menghormati hasil usaha, ciptaan, dan pemikiran orang lain, yaitu dengan cara tidak mengejek, tidak menghina, dan memberikan apresiasi yang baik terhadap hasil karya tersebut. Yang terakhir adalah hidup hemat dan tidak boros. Sila kelima mengajarkan kita untuk hidup hemat dengan cara rajin menabung dan bergaya hidup sederhana dan tidak mewah-mewahan. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.